Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memilih deretan pemain yang akan mengisi lini serang timnya saat menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday periode September. Sebagian besar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday kali ini masih dihuni wajah-wajah lama. Namun, ada pula beberapa nama yang berstatus sebagai debutan di skuad Garuda. Dari beberapa pemain, mereka memang punya catatan yang istimewa bersama klubnya masing-masing. Meskipun demikian, beberapa nama diantaranya juga terhitung kurang moncer. 7 dari 2 pemain depan yang dipanggil timnas Indonesia, ada 3 pemain paling istimewa. Mereka adalah Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, dan Sadil Ramdhani. Sadil sendiri punya catatan ciamik bersama Sabah Football Club. Sejauh ini sudah menghasilkan 6 gol dan 10 assist dari 17 pertandingan di semua ajang. Sementara itu, Stefano Lillipali tercatat sebagai pemain naturalisasi yang juga punya kiprah mentereng. Musim ini dia sudah menyumbangkan 5 gol dan 6 assist untuk Borneo Football Club di BRI Liga 1. Yang terakhir ada Egy Maulana Fikri. Dia mulai mendapatkan performa terbaiknya. Egy selalu bermain sebagai starter pada 10 laga BRI Liga 1 musim ini dan mencetak 2 gol plus 2 assist. Catatan produktivitas penyerang di level klub tampaknya tak begitu menjadi patokan utama bagi Shin Tae-yong dalam memanggil pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday. Pasalnya ada 2 striker yang sebetulnya tak begitu moncer di BRI Liga 1. Kedua pemain yang dimaksud adalah Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat. Dendi masih belum juga pecah telur pada musim ini. Dari 10 penampilannya, dia baru bisa menyumbang 1 assist. Hal yang sama juga dialami Dimas Derajat. Setelah sempat absen karena cedera, dia juga baru mencatat 5 penampilan dengan kontribusi 1 assist. Selain itu, Shin Tae-yong juga memberikan kesempatan bagi 2 nama pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok debutan yang dimaksud ialah Rian Kurnia dan Aji Kusuma. Jika merujuk pada performanya di klub, keduanya bukanlah pemain andalan utama di timnya masing-masing. Aji Kusuma hanya 1 kali dimainkan sebagai starter dan belum menyumbangkan gol untuk Persija Jakarta dari 8 penampilannya di BRI Liga 1 musim ini. Sementara itu, Rian baru 2 kali merasakan bermain sejak menit awal. Sejauh ini pemain sayap berusia 28 tahun itu baru menyajikan 1 gol dari 8 pertandingan di BRI Liga 1 musim ini. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji mengungkapkan jadwal para pemain yang berkarir di luar negeri seperti Elkan Bagot, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner tiba di Solo, Jawa Tengah. Seperti diketahui, ketiga pemain ini mendapat panggilan dari pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas U23 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23. Elkan Bagot, Rafael, hingga Jenner memang dipanggil dengan harapan dapat meningkatkan kualitas skuad Garuda Muda. Apalagi dalam ajang tersebut, timnas U23 Indonesia juga ditargetkan meraih hasil maksimal. Sehingga nantinya tim asuhan Shin Tae-yong ini bisa melaju ke babak selanjutnya, yakni Piala Asia U23. Untuk tim yang bisa lolos dan tampil di Piala Asia U23 nantinya berpeluang besar. Oleh karena itu, untuk menghadapi ajang ini, Shin Tae-yong pun memanggil para pemain terbaiknya. Nama-nama pemain yang berkarir di luar negeri pun dipastikan bisa membela timnas U23 Indonesia. Sumarji mengatakan bahwa para pemain tersebut bakal tiba di Indonesia pada 4 September. Waktu tersebut sangat bertepatan dengan agenda FIFA Matchday yang dimulai pada 4 September. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara Football Club tersebut memastikan bahwa 5 pemain yang berkarir di luar negeri ini telah mengonfirmasi kedatangannya. Termasuk Elkan Bagot juga yang sebelumnya dikabarkan mengalami cedera. Sumarji mengatakan bahwa tidak ada surat datang dari tim Elkan Bagot, sehingga ia pun masih bakal bisa memperkuat timnas U23 Indonesia.
Kedatangannya ke tanah air pun dipastikan tepat waktu. Lebih lanjut, Sumarji juga memastikan untuk 27 pemain yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia tak ada masalah. Bahkan klub Liga 1 juga tak ada masalah satu penahanan pemain. Hal ini karena kualifikasi Piala Asia juga bagian dari agenda FIFA. Sehingga klub pun memiliki kewajiban melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Kabar baik datang ke timnas U23 Indonesia jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa 3 pemain yang terkena hukuman dari AFC bisa membela timnas U23 Indonesia di ajang tersebut. Ketiga pemain itu adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan Muhammad Taufani. Sebelumnya, ketiga pemain itu mendapatkan hukuman dari AFC buntut kasus kerusuhan di laga final SEA Games 2023 Kamboja beberapa waktu lalu. Ketiga pemain itu mendapatkan hukuman larangan bermain selama 5 pertandingan dan denda 15 juta. PSSI mencoba mengirimkan surat kepada AFC untuk menanyakan perihal hukuman ketiga pemain tersebut. Surat itu sudah dikirimkan PSSI kepada AFC pada Selasa, kemudian AFC baru membalas surat itu kepada PSSI. Kata Arya, ada 2 poin surat yang diberikan AFC kepada PSSI. Poin pertama menyebutkan ketiga pemain itu dipersilahkan bermain untuk timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Poin kedua, AFC juga memperbolehkan ketiga pemain itu bisa bermain membela timnas U24 Indonesia di Asian Games 2023.